Mereka panik banget, langsung kayak habis lah kau gitu kan, bahasa Medan lah, habis lah, selesai lah gitu. Supaya mau dipoligami dari awal dia sudah teguh untuk tidak mau ya. Ya ini makanya kita sedang buktikan, nanti kita buktikan, jangan kaget. Hola bestinya kata Ani, besti mengejutkan. Ternyata Insanul Fahmi yang kini terlihat cukup getol dalam mengungkap siapa pelaku dugaan ilegal akses yang merupakan laporan Inara. Ternyata dulunya pernah ngaku ke Mawa akan mengakhiri hidupnya. Ketika pertama kali video tersebut ketahuan oleh keluarga Mawa melalui video yang beredar di sosial media, Mawa yang terlihat tengah bersama Dr. Oki itu ternyata mengungkap dugaan panik sang suami ketika sang kakak mengirim penggalan dugaan videonya bersama IR dalam sekali tampilan, yang kemudian langsung menghubungi Mawa dan meminta maaf serta menyampaikan keinginannya untuk mengakhiri hidup. Namun alhamdulillah Besti gak jadi kok. Mawa mendapatkan bukti itu, Mawa langsung hubungin suami atau gimana? Enggak. Langsung nge-share ke abang. Ke abang. Abang-abang yang polisi kan. Nah itu mereka panik banget, langsung kayak, buat apa punya abang polisi? Iya, benar, adiknya benar. diginiin gitu. Benar. Udah di-share nih ke abang. Malam itu juga, itu Hamin 5 jam kami sebelum flight. Jadi sebenarnya tahunya itu di hari Selasa, Dok. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu aku keep sendiri dengan tangisan aku, traumanya aku. Iya. Ya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu 4 hari itu bener-bener trauma banget. Karena kadang-kadang lihat lagi, ini apa bener? Iya. Ini apa bener? Ternyata bener dan sejelas itu gitu loh. Jadi hari Sabtunya kami baru flight kan. Nah abang aku tuh maksudnya mau kasih kayak terapi gitu kan ke beliau. Jadi di share tuh. Di share itu foto kayak cuma sekali lihat doang. Benar. Dengan emosinya abang aku ini, habis lah kau gitu kan. Bahasa Medan lah, habis lah, selesai lah gitu. Jadi di situ tuh dia langsung nggak dibalas sama sekali. Mungkin dia langsung panik tuh. Mungkin dia langsung datengin ke rumah kakak itulah ya. Jadi langsung dia ngechat, sayang maaf ya, abang belum bisa jadi imam yang baik. Abang bersaksi kalau Ayang tuh istri solehanya abang. Ayang tuh bagus mendidik Afnan. Alhamdulillah. Abang minta maaf karena abang belum bisa jadi sosok imam yang seperti yang Ayang inginkan gitu. Ini abang transfer uang terakhir abang gitu, gitulah di transfernya kan, dikasih tahu buktinya juga. Aku di situ kan pura-pura nggak tahu ya. Iya benar. Karena kan aku nggak ada nge-spill apapun nih. Benar. Sayang kenapa? Iya. Oh enggak. Oh dia ada bilang abang bakalan bunuh diri, mengakhirin hidup abang. Kata dia kayak gitu. Itu malamnya tuh Dok, jam 1 malam tuh. Aku panik Dok, ini apa betul nih? Nanti dia betulan nih, karena kan biasa kadang tuh gitu Dok. Tiba-tiba, udah abang mau bunuh diri aja, bunuh diri. Gini bunuh diri. Nggak gentle. Jadi tapi nggak gentle, nyelesain masalahnya nggak gentle kayak gitu. Jadi aku langsung call tuh 3 kali kan aku call. Sayang kenapa? Tenang sayang gitulah. Aku call 3 kali nggak diangkatnya. Besok paginya aku udah sampai di Jakarta jam 9 tuh dia ngechat, mau sayang abang tadi di IGD. Lah nggak jadi bunuh diri. Ada difotoin IGD-nya? Nggak ada. Alhamdulillah Besti gak jadi. Karena perbuatan itu kan dosa besar loh, mengakhiri hidup. Terlebih Insanul yang sekarang justru diduga masih ngotot untuk Mawa sebagai istri sah tetap bersamanya, termasuk dengan Inara, wanita yang diakui telah ia nikahi secara siri dengan meyakini kalau bakal bisa berkolaborasi cenah. Namun sayang hal tersebut tetap ditolak Mawa Besti. Diduga berbeda dengan Inara yang awalnya mengaku tak tahu Insan telah beristri saat menikahinya, kini justru kembali dan akan tetap patuh pada Insan yang telah menikahinya secara siri itu. Emang yang menghancurkan rumah tangga ini siapa? Gitu kan. Terus Ade udah lihat loh semua fullnya. Itu bener-bener pengkhianatan yang dilakukan dengan sadar. Emang kemarin-kemarin gak mikirin tuh anak? Gak usah lah mikirin Mawa ya. Gak mikirin anak apa. Benar. Karena sebelumnya itu yang dia izin untuk poligami, itu orang tuanya kan sama sekali gak ada yang setuju. Dia ngebet banget nyuruh aku nerima poligami ini, berarti pada saat itu dia berceritanya enggak bohong tuh, enggak ada kok gitu, berani bersumpah tadi kayak gitu. Tapi ceritanya udah poligami, jadi bingung nih mana yang benar ceritanya ya, benar. Dan ternyata kan udah berbuat duluan di bulan Agustus, makanya dia mungkin di Oktober itu
ngebet untuk aku menerima itu, dan dia selalu membayangkan nanti gini loh yang nanti kita gini loh yang pasti bakalan indah lah, pokoknya dia hal-hal indah itu selalu dikasih tahu ke dia, ke aku kan, selalu dikasih tahu. Jadi mungkin buat perspektif aku tuh harus terimalah gitu dengan semua asumsinya dari dia. Tapi kan aku kan manusia biasa ya, aku punya perasaan juga, perempuan biasa yang nggak bisa nih kita hatinya dibagi ya. Ya kan nggak semua memang, tapi kan ada. Tapi kan mama salah satu tidak mau dimadu. Ya sebenarnya tergantung edukasi. Kalau dikompor-komporin, dipanas-panasin, dihasut-hasut sama orang-orang yang ada di sekitarnya, terus kan kasihan juga dianya. Harusnya kan kita bisa aja berkolaborasi semuanya. Kita bisa buat revolusi dan ya, bisa baik-baik. Sampaikan bahwa kalau sudah sah, sudah halal, sudah nggak perlu lagi memikirkan opini publik, karena yang menjalankan rumah tangga ini kan antara suami dan istri. Jadi ya sebagai istri, walaupun belum dicatat secara negara, tapi sudah berlaku hukum agama, sudah berlaku syariat Islam, ya saya tetap harus mendengarkan dan patuh terhadap suami saya, karena biar bagaimanapun saudara Insan sudah menjadi suami saya. Sebagai muslimah mencoba untuk taat. Apakah mau Sudah ya? disahkan Kak untuk pernikahannya secara negara atau gimana Kak? Sudah ya, sudah ya, sudah ya. Kita fokus perdamaian dulu. Inara secara tidak langsung berarti dirimu apa ya untuk poligami sendiri menerima atau seperti apa sih Inara? Artinya kembali lagi sama Insan dulu. Saya belum bisa memberikan komentar banyak. Iya, tetap dengan pendiriannya. Kalau Mama soal itu tetap dengan pendiriannya, dia tidak mau dipoligami dan tetap teguh untuk bercerai. Supaya mau dipoligami kan dari awal dia sudah teguh untuk tidak mau ya. Gitu. Jadi mau dipersatukan lagi bagaimana kalau emang satunya sudah nggak mau? Proses hukum pun juga tetap berjalan untuk memenjarakan kedua orang itu. Iya. Proses tetap berjalan dan kita masih menunggu terkait kelanjutan dari proses ini. Ya sebenarnya yang agak aku kecewa adalah alat bukti yang dipakai buat ngompor-ngomporin Mawa ini dan dipakai untuk menjadi barang bukti di Polda Metro Jaya itu kan sudah jelas-jelas diambil dari rumah pribadi dan CCTV-nya beli sendiri, ya kan? Bonnya ada, bilnya ada, kapan dibeli waktunya juga ada, dan itu jelas-jelas CCTV memang punya Inara secara pribadi. Ya kan? Kok bisa? Harusnya kan dijadikan barang bukti di Polda Metro Jaya, kan dipertanyakan dulu barang buktinya. Ini dari pengetahuan orang awam aja ya. Harusnya kan di situ dipertanyakan barang buktinya dari mana, apakah ini legal ataukah ilegal, ya kan? Kok bisa nerobos langsung tiba-tiba jadi barang bukti? Ya kan itu harus dipertanyakan juga sebenarnya masalah integritas ya. Maksudnya ini tidak merendahkan dari pihak polisi, pun alhamdulillah kemarin aku udah diperiksa juga baik, penyidiknya baik, ya kan aku juga kooperatif, ya kan. Jadi ya kita ikutin aja nanti. Nah, Besti, bahas soal proses hukum sendiri nih, Besti. Inara yang diduga dilaporkan Mawa dalam dugaan perzinahan justru tengah sibuk mengupayakan perdamaian. Bahkan pihaknya pun tak sungkan untuk meminta doa agar perdamaiannya bersama Mawa bisa berjalan lancar. Berbeda dengan Insan, sang suami sah dari Mawa yang justru diduga lagi getol-getolnya mengungkap pelaku dugaan illegal akses yang dilaporkan oleh Inara. Dalam wawancaranya bersama awak media, Insan yang mengaku kecewa karena barang bukti yang digunakan Mawa berasal dari CCTV rumah pribadi Inara ini, mengaku telah mendapati informasi penting baru yang diduga bisa menjadi peringatan untuk terduga pelaku dugaan illegal akses. Yang diduga bisa menjadi peringatan untuk terduga pelaku dugaan illegal akses. Meskipun sikap Insan yang kini jadi sorotan bukan hanya karena diduga tetap ingin berpoligami meski ditolak Mawa, dan diduga cukup getol mengungkap pelaku dugaan illegal akses yang merupakan laporan Inara, justru membuat Insan mendapati kalau ia disebut NPD. Hal itu pun membuatnya jadi ingin melakukan konsultasi dengan psikolog dan katanya sempat ajak Mawa juga. Lah, kok
bawa-bawa Mawa ya Besti. Mudah-mudahan Bu Mawa ataupun pengacaranya bisa menerima etikat baik kita untuk damai. Artinya kalau bisa kita keluarkan secara damai, kenapa lebih baik kan begitu seperti itu. Inara Berarti sama rasanya Mawanya belum ya Pak? Sama Mawanya untuk perdamaian belum terjadi Belum, ya? karena beda tempat. Oke. Panggilan selanjutnya untuk laporan Mawa seperti apa Kak Ina? Apakah nanti udah Jadi kan rencana ada gelar perkara juga, Inara gimana ini? Nggak apa-apa. Biar kita ikutin aja. kita ikutin Ya. Inara katanya udah dipanggil ya ke pemeriksaan atas laporan Mawa itu. Udah. Itu ada sempat komunikasi gak sih sama kamu sendiri terkait pemeriksaan tersebut gitu? Sudah alhamdulillah berjalan baik. Jadi ya semua biar kita ikutin aja proses. Oh, bakal menghadapi lah terkait laporan Mawa ini. Ada langkah apa lagi sih ke depannya dari kamu sendiri? Gimana? Langkah hukum apa lagi? Ya sebenarnya yang agak aku kecewa adalah alat bukti yang dipakai buat ngompor-ngomporin Mawa ini dan dipakai untuk menjadi barang bukti di Polda Metro Jaya itu kan sudah jelas-jelas diambil dari rumah pribadi dan CCTV-nya beli sendiri, ya kan? Bonnya ada, bilnya ada, kapan dibeli waktunya juga ada, dan itu jelas-jelas CCTV memang punya Inara secara pribadi. Ya kan, kok bisa? Harusnya kan dijadikan barang bukti di Polda Metro Jaya kan dipertanyakan dulu barang buktinya. Ini dari pengetahuan orang awam aja ya. Harusnya kan di situ dipertanyakan barang buktinya dari mana, apakah ini legal ataukah ilegal ya kan? Kok bisa nerobos langsung tiba-tiba jadi barang bukti? Ya kan itu harus dipertanyakan juga sebenarnya masalah integritas ya. Ya ini makanya kita sedang buktikan, nanti kita buktikan, jangan kaget. Alat bukti yang dipakai buat ngompor-ngomporin Mawa ini dan dipakai untuk menjadi barang bukti di Polda Metro Jaya itu kan sudah jelas-jelas diambil dari rumah pribadi dan CCTV-nya beli sendiri, ya kan? Bonnya ada, bilnya ada, kapan dibeli waktunya juga ada, dan itu jelas-jelas CCTV memang punya Inara secara pribadi. Kan, kok bisa? Harusnya kan dijadikan barang bukti di Polda Metro Jaya. Ya karena aku pengen tahu dari sisi perempuan. Satu sisi kan aku merasa bersalah juga. Aku juga punya kesalahan. Aku pengen bertanya. Kan aku dituduh NPD. Orang dituduh NPD. Padahal dari dulu sebenarnya aku merasa sangat banyak kecewa dengan diri aku dan melakukan banyak kesalahan. Ya kan aku juga serba salah sana sini. Terus habis itu aku dituduh NPD. Ya kan. Jadi ya dengan senang hati kalau misalnya ada undangan-undangan dari psikolog ahli, aku juga pengen ngobrol banyak sebenarnya barangkali bisa introspeksi diri dan ke depannya kalau misalnya memang terindikasi, karena memang banyak banget dituduh seperti itu kan. Sementara aku nggak pernah nuduh orang, terus habis itu dibilang tiba-tiba NPD. Dari dulu aku pengen periksa sih sebenarnya, bahkan aku sempat ngajakin Mawa juga kayak buat kita periksa bareng-bareng aja gitu. Nah, Besti, Insan dan Inara tengah sibuk dengan laporan Mawa dengan dugaan perzinahan, serta Insan lagi getol dengan laporan Inara. Kesibukan keduanya cukup berbanding terbalik nih dengan Mawa yang diungkap oleh Umi Pipik, di mana kondisinya tetap happy dan cukup membuat istri dari almarhum Uje ini salut lantaran istiqomahnya menggunakan cadar dalam mencari rezeki. Meski mengaku ia hanya netral dalam masalah yang kini dialami Mawa, namun perihal poligami sendiri menurut Umi meski baiknya dilakukan oleh yang memiliki ilmunya, karena bukan hanya harus adil, tapi juga tidak boleh menyakiti, Besti. Jadi saya tidak ada pembahasan tentang poligami. Kondisinya mungkin nih secara mentalnya sendiri Dia happy kok, dia tahu apa yang terbaik buat dia. masih sama anak Umi sampai saat ini. Kemarin di rumah juga sama anak-anaknya. Oh, kalau saya lebih memberikan nasihat, lebih ke menyemangati aja, ngajak happy aja gitu ya. Udah fokus dengan dirinya, dengan anaknya. Saya hanya bilang sama dia, satu orang yang menyakitimu, ada 1000 orang yang siap menyayangimu, ya selalu menyayangimu, perhatian kan begitu. Kan dia masih punya orang tua, dia masih punya anak-anak kan gitu. Satu orang yang meninggalkanmu, ada Allah yang tidak pernah meninggalkanmu. Jadi fokus doa, fokus perbaiki diri, fokus tenangin hati, gitu, dijaga hatinya, udah diam saja kan begitu. Ya udah itu aja, dan akhirnya alhamdulillah gitu. Cara menguatkan Terus juga saya itu juga bilang jangan takut dengan rezeki, karena rezekinya manusia itu sudah dijamin oleh Allah dalam ibadahnya. Kamu fokus dengan ibadah, Allah datangkan rezeki. Kamu fokus dengan diri kamu, Allah akan datangkan rezekinya. Alhamdulillah banyak brand-brand yang ajak kerja sama dia itu tanpa dia harus membuka nikahnya. Jadi itu yang membuat saya tetap acungi jempol lah dia istiqomah.
Dia kuat karena dia punya Allah. Dia punya Allah. Jadi Allah yang akan menguatkan dia ketika dia bertahan dalam keistiqomahan, bertahan dalam doanya, ibadahnya. Kemudian yang lain-lain 2026 maju, lihat ke depan, bahagiain diri. Nah, kalau poligami itu ada di Al-Quran ya, poligami ada di Al-Quran, semua yang ada di Al-Quran pasti baik untuk kita karena itu menjadi petunjuk, menjadi solusi sekalipun itu poligami. Tetapi harus dipahami, yang punya ilmu poligami silahkan berpoligamilah dengan adil tanpa menyakiti. Tapi yang tidak punya ilmu poligami ya jangan ikut-ikutan ya kalau imbasnya menyakiti orang lain ya, karena poligami itu ada di Quran, dibolehkan tapi tidak dianjurkan. Nah, jadi itu difahami. Oke. Poin pentingnya sendiri apa sih? Alhamdulillah tanpa buka cadar dia banyak tawaran. Bahkan satu kosmetik ada kalau nggak salah tuh dokter siapa gitu dia meminta jadi BA tanpa membuka cadar. Nah, itu kan luar biasa. Poin dari Allah ya gitu. Kita tetap dalam keistiqomahan tapi rezeki terus dialirkan. Makanya saya bilang sama Mawa, satu orang yang melukaimu 1000 orang akan ada yang menyembuhkan lukamu, menyayangimu. Satu orang yang meninggalkanmu ada Allah yang tidak pernah meninggalkanmu. Rezeki insya Allah akan ngalir terus. Ya Besti, satu orang yang melukaimu akan ada 1000 orang yang menyayangimu. Satu orang yang meninggalkanmu, tapi ada Allah yang akan selalu bersamamu. Masya Allah, Umi Bibik bener banget ya Besti. Ya udah kita lihat aja nanti proses kelanjutannya gimana. Gimana Inara dan Insan menghadapi laporan Mawa. Dan gimana juga kelanjutan laporan Inara terkait dugaan illegal access. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.